Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing so we can gather in this place in good condition and happy situation. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Penonton yang saya hormati, tema Ramadan tahun 2001 ini ialah menghidupkan bulan suci Ramadan sebagai amaliyah positif, sebagai sarana pelatihan diri, peningkatan kualitas pribadi generasi muda Islam, sebagai sarana tazkiyatun nafs, membersihkan rohani, sebagai syiar Islam, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dewan juri serta penonton yang saya hormati, di sini saya hanya ingin berbicara singkat, yang judulnya ini Ramadan adalah momentum tepat untuk bertobat. Perlu kita ketahui, selain dikenal sebagai Syahrul Syam, Syahrul Sabar, Syahrul Jihad, maupun Syahrul Quran, bulan suci Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Taubah. Apa itu Syahrul Taubah? Disebut dengan Syahrul Taubah dikarenakan memang Ramadan adalah bulan tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah taubat dengan segera, tanpa menunggu dan tanpa menunda-nunda lagi. Ramadan, maka terkumpullah dua keutamaan jika kita taubat saat ini juga. Yang pertama adalah keutamaan karena Ramadannya, yang kedua keutamaan karena menyegerakan taubat. Disebutkan dalam dalil Quran surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat gembira kepada hambanya yang sedang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita dengan ayat di atas untuk menyegerakan taubat. Juga dalam ayat lain yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Allah menyeru kepada hambanya, semua hambanya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada hambanya untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ilal maghfirati bi'idnih. Dan Allah menyeru kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hambanya, dibukakan pintu taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya yang sedang bertaubat. Disuruhnya kita, hambanya Allah, menuju ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar untuk orang yang bertaubat dibandingkan seseorang musafir yang menemukan untanya kembali di gurun Sahara. Berikut segala perbekalan ada padanya. Jadi gini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih orang yang bertaubat segera dibandingkan dengan musafir yang mendapatkan untanya kembali dari gurun Sahara yang tadi? Jadi ada ceritanya.
begini. Ada nih seorang musafir yang menunggang ontanya di tengah gurun Sahara yang sangat tandus. Tiba-tiba unta itu terlepas dari ikatan tersebut, membawa semua perbekalan, makanan, minuman, dan lain-lain. Semua dibawa lari oleh unta tersebut. Setelah itu, musafir itu merasa putus asa dan putus harapan untuk mencari atau mendapatkan untanya kembali. Ya, kita tahu sendiri gurun Sahara itu sangat tandus dan panas. Karena musafir tersebut sudah putus asa, maka dia mendapati sebatang pohon dan lalu berteduh dalam keteduhan pohon tersebut. Ketika dia dalam keadaan tersebut demikian, tiba-tiba untanya telah berdiri di hadapan musafir tersebut, sehingga musafir tersebut segera mengikat ikatan tali tersebut dengan kekang biar tidak terlepas kembali, sehingga dia mengucapkan kata-kata yang tidak semena karena dalam keadaan sangat gembira. Kira-kira apa yang dikatakan musafir tersebut? Jadi musafir tersebut itu mengatakan begini, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Bisa kita pahami? Oke, saya ulangi kembali. "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Musafir tersebut hanya salah bicara hanya karena dalam keadaan sangat gembira. Hadis riwayat Muslim. Penonton yang berbahagia, apapun dosa kita, bertaubatlah. Mau itu dosa kecil ataupun dosa besar, bertaubatlah sekarang juga. Jadi gini, ada dua titik ekstrim bagi orang-orang yang berdosa. Ekstrim yang pertama adalah mereka yang menganggap dosanya lebih besar, yang merasa tidak dapat diampuni. Jadi mereka merasa berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun tak kunjung bertaubat dikarenakan mereka khawatir jika taubatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Titik ekstrim yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang menganggap dosa-dosanya adalah dosa yang mudah terampuni, merasa dosa-dosanya hanyalah dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dosa demi dosa ia lakukan. Kalaupun bertobat, mereka paling hanyalah bertobat sambal. Misalkan gini, setelah berbuat maksiat, mereka berhenti, besok mengulangi lagi. Sekarang berhenti, besok mengulangi lagi. Begitu terus, tak pernah bersungguh-sungguh untuk melakukan taubatan nasuha. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan, itu datanya dari saya sendiri, dan bila ada kelebihan, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekap semanten atur kula menawi enten kelepetan kula nyuwun pangapura. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu, Al Hikmah Karang Gede Boyo.